Kenapa hotel kok di Jeruji sih? Kenapa nggak kandangnya lebih proper gitu kan, lebih layak? Kenapa nggak kita kasih CCTV supaya bisa interaksi gitu kan? Jadi pet owner-nya bisa mantau 24 jam gitu. Jadi ini. Nah terus di akhir-akhir kemarin kita ada mau launching namanya Pet Courier. Apa itu? Jadi Pet Courier ini Sobat Kasih Tahu, welcome back to our podcast Kasih Tahu. Hari ini biasa. Ini aku lagi haus banget sih sebenarnya. Minum dulu, aku juga haus banget ini. Ini tadi, oh yang ini pilih itu dong. Aku haus yang ini, aku Oh, haus ini dulu, ini. Air oke. minum putih dulu. Biasa kita promo Kasih Tahu. Aku kalau kayak gini nggak sanggup minum, ntar aja deh. Oh ya teman-teman, hari ini kita ada minuman. Kita support UMKM banget ini loh. dari UMKM. Nih, aku suka kopi. Ini Itu karena apa? aku nggak bisa ngopi Liana, jadi aku pesan matcha. Nah, Ini enak matcha. banget sih, dari Kopitem. Kopitem. Kopitem ya, Instagramnya apa Liana? Kopitem.co. .co ya? .co ya? Kita aduk boleh ya. Nih, sambil minuman ya. Sambil minum say. Wow, Tapi ini tuh setiap hari rame terus loh. rame ya, rame banget. Rame. Padahal baru banget buka. Baru buka belum juga nyampe Kayaknya juga sebulan. reopening ya. Iya. Oke, kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu. Ini kopi aren, susu, dan dan ini matcha. matcha. Kita coba minum. Matcha. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngomong-ngomong, kita hari ini kedatangan narasumbernya siapa nih Liana nih? Pokoknya Boleh di-spill pecinta hewan. Oh ya? Mm. Oke. Dan- Aku langsung. Ya, dan ini tuh dia tuh udah banyak cabangnya di mana-mana. Siapa Oh, sih ya? yang nggak tahu gitu. Nah teman-teman, sebelumnya kita undang narsum kali ini mau ngajak teman-teman jangan lupa dulu nih buat dukung kita dengan cara subscribe di Share, like, comment. di channel YouTube kita di sini. Kasih Tahu Official. Kasih Tahu Official. Dan aku nggak sabar lagi mengundang narsum yang sangat luar biasa ini. Beliau adalah salah satu owner pet shop Indonesia yang super inspiring kita. Iya, inspiratif banget ya. Inspiratif banget. Siapa Siapa nih? nih? Kita panggil aja Ya, Bang Ibrahim Anwar. Azek. Abang, gimana? Say hi. Aduh, tadi benerin tempat duduk. Coba say hello dulu. Mungkin cobain dulu kali ya, Bang Oh, iya. Ibrahim. Tadi Oh, ada iya, hot boleh. hot coklat ya, Ada Bang hot Ibrahim ya? coklat. Boleh. Kita minum dulu lah sebelum kita mulai nih. Kita relax Bang, relax. Karena kita mau bahas selain manusia, yaitu Manusia. hewan-hewan. Tapi peliharaan ya. dalam dunia bisnisnya ya. Iya, betul. Gimana Bang? Mantap kali Bang. Emang mantap kali ini barang Bang. Itu hotnya ya, aku belum pernah cobain pada hotnya. Seharusnya kalau lagi hujan ini kan hujan nih. Memang harusnya yang hot-hot. Iya kan? Betul nggak? Kayaknya Aku butuh yang manis-manis langsung aus. habis ya, haus. Oke, manisnya pas, nggak Manisnya? terlalu manis, nggak terlalu. Iya kan? Nggak terlalu nggak manis. Nggak terlalu manis, nggak terlalu Nggak nggak manis. manis. Coklatnya enak ya, Pas. coklatnya. Coklatnya enak, ada min-minnya kayak Iya. Oh iya, memang coklat mint coklat ya. ini. Best seller. Best apa? Best seller. Oh iya, best seller. Bang, abang apa kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Terima kasih ya baik. nama Kak Mila udah ngundang. Kita juga Podcast yang terima paling kasih. viral di Depok. Memang majority analitik YouTube kita di Depok sih. Iya, Kadang tau nggak sih bang, kita kalau pergi ke mall di Margo City gitu ya, kalau jalan kaki gitu, kok dia senyum-senyum apa dia nonton podcast ya? Jadi kayak nggak gitu kayak, nih semua orang kayak kenal gitu. Itu kepedean. Itu kepedean. Padahal itu karena cakep aja sih Bang Ibrahim. Oh, ini lebih kelewatan sih, pedenya nggak gitu juga. Lanjut. Nah bang, kita hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bang Ibrahim yang perjalanan karirnya itu sangat luar biasa. Tapi sebelum kita membahas bisnis abang, apakah dulu sebelumnya punya bisnis di luar Pet Shop Indonesia atau pernah bekerja dulu? Ya.
Iya. awal karir gitu. Awal karir ya. Hmm. Jadi ini menarik, Li. Jadi sebenarnya aku tuh lulusan kampus teknik. Teknik? Lagi-lagi dari kemarin kita nih nggak nyambung. Nyambung. Teknik apa Bang Ibrahim? Tekniknya teknik elektro. 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 Wow. Nah tapi pas waktu lulus malah kerjanya di dunia perminyakan. Dan Masih, tapi agak nyambung sedikit nggak sih kalau itu? kayaknya nggak ada mata kuliah yang di beda. karena itu lebih ke sipil sama lebih ke kimia gitu kan jatuhnya. Di perminyakan apa? Di mana tuh? Chevron atau Di Pertamina? nama ininya Selam Bersih nama PT-nya. Selam Bersih. Dari elektro ke minyak. Iya. Awalnya berkarir. Awal Itu berkarir. kenapa bisa ke situ keplesetnya Bang? Jadi waktu semester 4 tuh kan ada kayak lowongan magang ya. Magang. Oke. Dan magangnya di situ. Dan makanya di situ kebetulan judulnya itu waktu itu namanya vacation training. Oke. Jadi itu magangnya itu bukan kayak magang wajib itu, jadi magang yang emang itu dibuka khusus oleh si Selam Bersih ini untuk menjaring mahasiswa semester 4 itu. Gitu. Semester 4. Jadi magangnya yang magang kayak beneran kelamar pekerjaan gitu kan. Oh, ngelamar pekerjaan. Dan gitu. kebetulan Selama waktu itu dari kampusku itu yang diambil cuma 2 orang gitu. Yang bekerja di situ ya. Kuotanya untuk yang magang itu cuma 2 Magangnya. orang per tahun. Ya alhamdulillah aku keterima waktu itu. kenapa Abang tertarik untuk ambil di situ? Jadi sebelum magangnya itu ada seniorku yang beda sekitar 20 tahun, angkatan tua di atasku tuh dia udah lama kerja di sana dan dia kasih kayak kuliah tamu gitu kan, guest lecture. Nah dari penjelasan tuh kayak menarik gitu bidang fisika yang diajarin gitu kan tentang radioaktif, terus gimana sih cara mining gitu kan. Akhirnya dari situ tertarik gitu kan. Dan kalau kita waktu mahasiswa kan tahu tuh kerjaan apa yang gajinya paling gede gitu kan. Pasti kan pasti oil and gas gitu kan. Aku juga dulu gitu. Mau di mana kalau nggak tambang oil and gas ya. Udah gitu kan. Cara. Nah, karena berawal dari situ kan, akhirnya kita nyoba kan. Kebetulan ada temanku tuh yang teman dekatku yang ngajakin, "Ayo, Bram, ini ada lowongan gitu kan, magang gitu kan." Dia ngajakin aku, akhirnya aku ikut prosesnya lah gitu kan. Iya. Nah menariknya itu waktu itu tahun sekitar 2011 ya, kan kampusku di Jawa Timur kan, di Jawa Timur. Dan emang tuh dulu tuh stereotipikalnya itu anak-anak Jawa Timur tuh emang masih kalau dari segi kemampuan komunikasi bahasa Inggris tuh masih agak tertinggal lah dengan kampus-kampus barat gitu kan. Apalagi Gitu kan. 2011 kan masih lama banget tuh waktu itu. Jadi nah waktu itu aku ngakalinnya waktu dikasih pertanyaan soal bahasa Inggris tuh, aku itu menjawab itu dengan mengulang pertanyaannya gitu. Jadi terlihat seperti mahir berbahasa Inggris gitu. Padahal hanya mengulang pertanyaannya dan menjawabnya dengan singkat gitu kan. Nah itu dari bahasa. What do you think about this ini? Ya, gitu kan, berarti diulang lagi pertanyaannya. So I think about this ini. Baru kita. Padahal jawabannya sebentar gitu kan. Nah, Jadi kelihatan panjang ya? Jadi kelihatan panjang gitu. Aduh, keren. Sebenarnya kalau di Indonesia juga gitu kan? Iya, kan? benar Bisa gitu. kita ulang lagi. Diulang lagi pertanyaannya sebagian, jawabnya sedikit aja gitu. Tapi terlihat Yes, no, gitu. kan. Oke. Nah, Itu termasuk strategi ya. Tips ya. Tips ya, tips. Betul. Ini contohnya sudah ada. Terus gimana Bang? Terus itu akhirnya ya alhamdulillah lolos, 2 orang dikirim waktu itu kan di tahun kedua. Nah setelah lulus udah langsung dipanggil gitu emang kebetulan. Oh langsung panggil kerja. Langsung panggilan, langsung dapet user interview. Jadi tinggal penempatan divisi mana yang cocok gitu. Wah, walaupun nggak nyambung langsung keterima. Nah, alhamdulillah udah. Bijak sekali. Itu Berapa lama di situ, Bang Ibrahim? Itu dari tahun 2013 sampai 2016. 3 tahun 3 ya. tahun. After itu baru memutuskan berusaha. After itu Nggak baru jadi sebenarnya ini lebih ke kayak entrepreneur by accident gitu ya. Tapi memang ada entrepreneur by accident, Ada yang by design by gitu design, Itu ada kayak yang gimana itu pewaris, Ada yang pewaris, benar ya, ada yang Itu pewaris maksudnya gitu kayak kan. gimana itu? Ada. Nah, jadi ceritanya ini emang kebetulan kan aku nikah sama istriku ini yang udah memang merintis duluan gitu kan. Jadi si istriku ini dia emang udah ngerintis bisnis pet shop itu dari tahun 2012 sebelum malah kita ketemu gitu. Iya. Namanya siapa, sebutin dong. Namanya Rizkita. Adinda Rizkita. Gitu.
Gitu. Nah, Gemetaran loh dia nyebut namanya. Takut nih. Apalagi sama kita berdua. Enggak. gitu. Lanjut. Jadi emang dia udah ngerintis dari awal dan dia sih ngerintis dari bisnis online emang, reseller gitu. Online, Reseller. jualan-jualan produk Jualan produk hewan. hewan. Modalnya waktu itu cuman website gitu. Buat website? Buat Berarti awalnya website. makanan gitu. Iya, atau awalnya dia cuman ngefotoin doang aja. Oh. Jadi dia cuman modal website, di foto-foto tiap produk yang ada di pet shop di Depok, dia upload. Ketika ada order masuk nih baru dia beli, dia kirim. dia kirim gitu. Kakak keren, Kak. Kalau sekarang kan mungkin belum banyak orang yang seperti itu gitu. Iya, Katanya iya. kayak aku nggak bisa bisnis, belum lu coba. Aku nggak bisa kerja Iya. di bidang itu karena aku nggak ada fashion, belum lu coba. Nih contoh. Belum coba. Nah iya. itu. Jadi selama 3 tahun nikah itu ya bisnisnya masih ranah itu, ranah reseller gitu, kayak oke. sista-sista online gitu kan, dari BlackBerry, dari Instagram sampai dari website. Mm-mm. Nah kebetulan pas di tahun ketiga, jadi kan kalau di dunia perminyakan itu apalagi di oil service, kalau selam bersih kan dia mainnya di oil service ya, bukan oil company. Jadi kalau kayak Pertamina itu kan dia lebih ke oil company kan, dia memiliki minyaknya dan mengelola minyak itu kan. Sedangkan Betul. kalau kayak selam bersih itu dia ibarat itu kayak kontraktornya aja tuh. Mm-mm. Jadi cuma menyediakan jasa pengoboran, jasa remedial gitu Iya. kan. Oh, Nah. hanya khusus di situ. Nah itu dan emang tiap tahun tuh downturn gitu kan. Nah yang tahun 2016 tuh lagi parah-parahnya pengurangan. Gitu. 2016. 2016. Pas itu berarti Bang Pas itu aku kebetulan dapat paket layoff, pengurangan paket ya. pengurangan gitu kan. Sedih nggak tuh? Itu That's sedih why sih. itu by accident. That's why by accident. Padahal itu dulu pasti gajinya gede loh itu. Iya udah lumayan sih waktu itu. Lumayan lah. Main itu jabatannya apa dulu waktu itu sebagai Terakhir tuh sebagai desk engineer. desk engineer. engineer. Terus tiba-tiba pengurangan. Karena sebenarnya itu kayak udah dari tahun kedua aku kuliah kan aku udah tahu tuh mau kemana kan. Jadi aku udah kayak udah nulis di Dreambook tuh di kos-kosanku. Udah ada. Ada nulis itu loh, ada Dreambook, coba jadi- Dreambook. Dreambook gitu. Aku udah nulis itu kan. Lulus kuliah 3,5 tahun kumlot gitu kan. Alhamdulillah kecapai gitu kan. Kecapai. Terus kerja di Selam Bersih gitu 5 tahun harus sudah jadi manajer gitu kan. Iya memang. Terus ngehajiin bapak ibu gitu udah dituliskan semua Dreambook gitu kan. Jadi itu kayak living the dream waktu itu kan. Iya, Tapi iya. ketika kena layoff udah langsung kayak Runtuh negara api menyerang aja, gitu. ya, runtuh. Runtuh gitu kan. Berarti itu suddenly ya, nggak ada. Setahun terakhir itu sih udah teman-teman udah banyak kan yang kena. Udah banyak yang dalam kena. 1 tahun sebelum abang itu memang Iya, udah banyak. udah banyak. Dan waktu itu emang yang diincer itu yang udah berkeluarga itu. Dan itu waktu itu udah menikah. Udah menikah, udah punya Berarti. anak satu, baru setahun anakku. Oh. Gitu. Karena kan kalau di perusahaan multinasional itu yang berkeluarga dapat benefit paling banyak tuh. Oh, Gitu kan, dapat pantes subsidi bijaknya. rumah, subsidi itu Iya. gitu kan. Gitu. Apalagi abang waktu itu posisi udah punya anak, lumayan Iya. juga pengeluaran pasti ya bang ya. Dan Hmm. itu penghasilan berarti abang bingung dong pastinya kalau cuma dari istri, sedangkan Iya. untungnya simpanan ada. Nah Bang, setelah itu apa yang terjadi bang? Jadi setelah pengurangan ya sempet sedih-sedih dikit lah, milo-milo gitu. Galau. Galau Berapa lama gitu. galaunya? Ada wajar karena kan kepala Ah, tangga, benar, keluarga, ada anak. Cuman istriku waktu itu masih support aku kan. Dia bilang nggak usah khawatir lah kalau masalah rezeki gitu kan. Karena rezeki udah ada yang ngatur gitu kan. Apalagi kalau cuman sekedar makan kan Allah tuh udah pasti menjamin bahwa setiap makhluknya dapat rezeki, Masya Allah makanan kakak, gitu kan. keren Jadi kali. nggak usah khawatir. Akhirnya dari situ kita uang pesangonku akhirnya aku investin ke bisnisku, istri si Gita Terusin ini. ini ya. Terusin. yang itu masih. Karena kan selama 3 tahun kan dia cuma ngebuka di garasi rumah kan. Ya sama website Belum ya. berani sewa ruko waktu itu. Karena sewa ruko kan mahal kan. Mahal. Udah Kayaknya mahal semua kan bisnis di bagus Depok. tuh awal dari garasi nih. Iya dari Iya. garasi rumah. Nanti kita mulai dari studio Iya, nanti. Studio rumah. Belum apa? Zuckerberg gitu Iya, kan. betul. Garasi rumah 3x4 gitu. Barang udah numpuk gitu kan. Akhirnya pas layoff aku dapat pesangon ya lumayan lah gitu kan untuk modal itu. Akhirnya kita beraniin sewa ruko pertama di Depok itu. Lokasinya Depok di mana itu bang? Di Depok masih di jalan yang sama, di Jalan Bungur. Bungur itu Iya. daerah Daerah Tanah Baru. Oh, Tanah Baru. Kalau dulu ada kan ada Yang Tugu deket. Gong. Tahu deket nggak Dev Tugu? apartemen itu bukan? Iya, lebih deket ke ini nggak tahu Pak Nuroji nggak? Nuroji Gerindra atau ya? Nggak tahu. Bukan anak Betawi. daerah. Oh Bungur. ini dekat di samping tol. Iya, Oh, di samping tahu, tol. tahu, Iya, tahu, iya, tahu, iya, tahu iya. itu. Samping tol Kausan itu. Itu kan ada 2 di situ. Iya, ada 2. Yang pertama apa yang kedua?
Yang ruko apa yang agak yang tingkat apa yang enggak tuh? Yang nggak tingkat. Yang enggak tingkat. Oh, Ah. aku tahu. Nah, itu ruko pertamanya di seberangnya lagi. Oh, ada. Di seberangnya lagi yang satu ruko. Jadi awal sewanya di situ itu harganya masih ingat tuh sekitar 55 55. juta per tahun. Per tahun. Itu udah mahal ya tahun segitu ya, Iya, tahun berapa, Bang? 2016. Woi, mahal, boy. Mahal loh itu. Mahal, Dan itu kan di 2016. jalan yang sepi sebenarnya Iya, waktu belum itu. jalan raya banget itu. Bukan Apalagi jalan dulu raya. belum ada tol, belum ada perumahan kan. Itu Betul. kayak jalan itu- ketiga kan gitu. Pakai uang pesangon itu. Pakai uang pesangon. Wih. Wow, 55 berani ya. juta, Iya, gitu. iya. 55 juta. Waktu itu karyawan masih 1 orang Satu orang buat yang jaga. yang jaga. Si istriku nge-grooming, dia mandiin kucing. Wih. Aku jaga kasir di situ. Jaga kasir. Wah, kerjasama yang luar biasa, wey. Terus Gitu. Bang? Ya udah dari situ lah mulai kita gulung-gulung keuntungan gitu. Jadi tiap kali ada keuntungan kita invest balik ke modal barang. Gitu. Iya, Itu di tahun 2016 ruko pertama. Ruko pertama 2016. Ini teman-teman wajib tahu nih, Bang Ibrahim ini bersama istrinya itu bisnis pet shop Indonesia ini tuh udah berapa puluh cabang, Bang? Sekarang alhamdulillah udah 34 Udah 34 34 cabang di di Jabodetabek, Semarang, Jogja. Jabodetabek, Semarang, dan Jogja. Penasaran kan cabang kedua di tahun berapa, Bang? Cabang kedua di tahun berapa? Jadi itu kan selama setahun kan kita di ruko itu kan. Mm-mm, Nah pas kita setahun. udah mau perpanjang tahun kedua itu sama pemilik ruko dinaikin tuh harganya. Gitu kan. Itu biasa kayaknya ya. Agak sedih Biasa kan. kan, gitu ya. Dinaikin kan. Karena Nah, sewanya setahun doang. setahun doang gitu. Udah ada nama langsung dinaikin, tega Iya, banget. benar. Terus, Nah, pas kebetulan di ruko seberangnya itu disewain kan. Cuman kondisi disewain tuh di over kontrak, over kontrak. Oh, misalnya berapa tahun, sisa berapa tahun Dia lagi? sisa kebetulan 3 tahun kan. Masih lama. Masih lama kan, dan gak ada duit juga gitu kan. Iya, gitu. Itu malah sewanya harus nge-cashin 150 juta waktu itu. Agak berat kan. 2017. 2017. Akhirnya pada waktu itu kita akhirnya ngubungin saudara-saudara gitu kan. Presentasi ke saudara jauh, nggak dikenal bahkan gitu. Ada nggak ini pinjaman, ini kita sewa ruko, kita udah ada bisnisnya gitu kan. Akhirnya ditolak sana sini, saudara ditolak. Akhirnya malah yang nerima itu kenalannya temen yang bahkan orang Nggak dekat, baru dikenal gitu, baru nggak dikenal. dikenal gitu kan. Biasanya Malah yang percaya dia gitu. Kita sebutnya kan angel investor ya. Ah, gitu. Iya. Jadi bener-bener malaikat. Dia bahkan kayak nggak mau tanda tangan di itu gitu, percaya aja gitu kan, ngasih Wow. cash 500 juta waktu itu. Wow, Bapak, Ibu. 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 Keren Itu. banget. Dan bener-bener angel karena kebetulan setelah 2 tahun dia meninggal karena kanker. Ya Si ibu ini. Mungkin karena pecinta hewan mungkin. Enggak sih, Enggak juga emang ya? karena keturunan aja. Dia udah punya 2 anak, usia sih sekitar 40-an lah. Kalau aku boleh tahu Bang Ibrahim, Pet Indonesia ini franchise atau cabang sendiri atau gimana Bang? Iya, jadi kita sampai tahun 2020 akhir itu masih cabang sendiri. Cabang sendiri Cabang 2020 sendiri. akhir itu udah berapa cabang, Bang? Udah 9. Udah Wow. 9 cabang. Stop, 6 tahun. Enggak, 2016 Iya. sampai 2020 4 tahun 4 lah ya. tahun ya. 4 tahun ada 9 cabang, Masya Allah, tabarakallah. Wow. Cabang sendiri. Cabang sendiri. Yang sendiri. Oh. Oke. Setelah itu Setelah itu? Setelah itu, jadi di akhir tahun 2020 kan kita mulai kayak mencoba ini kan, memperluas cakupan bisnis gitu kan. Ya, kita datanglah ke pameran franchise gitu waktu itu. Pameran franchise di Kemayoran. Expo. Kemayoran. Kemayoran di Expo. Kita iseng-iseng ngelihat bisnis lain gitu kan. Gimana sih mereka. Kebetulan waktu itu 2020 lagi booming nih minuman-minuman gini nih. Lagi Ya. zamannya haus. Iya, zaman apa mainan itu ya. haus. Apa nyebutnya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau bisa nanti kalian sponsor ya. mancing. Mancing. Ayolah Nah, sini. itu. Oke. Nah, waktu itu ada satu kebetulan yang menarik karena kita tertarik sama rasanya. Rasanya enak kan. Dan dari harganya tuh yang worth it lah, murah gitu waktu itu. Cuman di bawah 30 lah. Itu apa? Franchise. Minuman. Minuman. Nama Minuman. mereknya kalau nggak salah apa ya? Adalah pokoknya itu. Jangan disebutin gitu. Oke. Murah lah ya. Mungkin juga udah nggak ada sih sekarang Oh, gitu nggak kan. ada. Nah akhirnya kita, dan penampilan booknya menarik kan, booknya tuh menarik gitu, jadi bikin orang tertarik. Akhirnya kita tertarik, kita buka,
ternyata setelah kita DP lunas semua gitu kan, lunas segala macam, kita ternyata cabang keduanya gitu. Baru Jadi cabang kedua. baru cabang kedua gitu kan. Jadi kita agak kena scam gitu kan. Agak kena scam kan Tapi gitu dia kan. sudah berani pameran Berani. di G-Expo. Wih, Tapi ceritanya dia pernah punya brand lain gitu kan ceritanya Oh, gitu. I see. Tapi merek ini yang Ya, merek merek itu ini yang baru. ini cabang keduanya gitu kan. Akhirnya kita berasa kena scam, SOP-nya nggak jalan, terus Pastilah. tanda tangan kontrak perjanjiannya cuma 3 lembar gitu, kayak masih Ya, kayak abal-abal lah ya. abal-abal lah gitu. Jadi kita merasa ditipu, akhirnya nggak jalan gitu kan. Berawal dari kekesalan itulah kita tuh belajar akhirnya. Belajar gimana sih cara membuat franchise yang baik dan benar gitu. Dan bisa sustain gitu ibaratnya. Akhirnya kita cari-cari, ada namanya Pak Burang Riyadi. Dia yang Siapa? Pak Burang Pak Burang. Riyadi. Heeh. Dia udah senior, yang dia udah lama di bisnis franchise kayak Alfamart, Hoka Bento. Dia yang membantu ini. Ada Kopi Tuku kalau nggak salah juga. Tahu Kopi Tuku tahu. Itu juga salah satu yang di coachingin sama. Nah, kita belajar ke Pak Burang itu selama setahun gitu kan. Karena selama setahun itu baru kita dikasih tahu sih gimana cara memfranchise bisnis, gimana cara membuat standarisasi SOP supaya bisa dikembangkan. Ya kan di 2021 awal baru kita pertama launching itu kemitraan. 2021. Itu buka kemitraan. Iya. Pertama kali yang Pertama kali. bergabung dengan Abang itu buka cabang di Pertama kali cabang di Bekasi. ini Abang dapat konsumen gimana ceritanya? Kebetulan masih teman-teman kuliah, Teman kuliah. teman kuliah gitu kan. Jadi ngobrolnya enak lah gitu. Santai. Dan karena dia juga ngeliat historical selama itu kan, Heeh. selama 4 tahun itu. Iya, perjalanan Perkembangan. bisnis. Jadi dari setahun, jadi di tahun pertama ada 1 cabang, tahun kedua ada 3 sampai gitu. 9 Sampai cabang. 9. Jadi dia percaya dari situ. Berarti cabang ke-10 malah Cabang ke-10 franchise. franchise di Pekayon, Bekasi. Di tahun 2021 malah ya. 2021. Berarti ini ada momen paling menantang nggak nih menurut Bang Ibrahim Iya. nih yang paling dihadapi? Jadi selama ini sekian tahun yang paling menantang itu bagiku adalah gimana sih cara berkembang dan gimana sih cara ngelola banyak cabang gitu kan. Jadi ketika 1 cabang terus beranak lagi jadi 2 sampai 34, ketika karyawan cuman 3 orang, terus alhamdulillah sekarang jadi 300. Wow. Gitu kan. Tantangannya di situ sih, gimana sih cara menghandle yang sedikit karyawan itu dan 300 gitu. Terus tantangannya lagi di mana kita kan 34 cabang tuh, dan kita juga punya cabang di luar kota kan, di Semarang sama di Jogja. Distribusinya tuh gimana gitu supaya efisien dan efektif, itu sih lebih ke sana tantangannya. Itu sih tantangan yang kita hadapin, karena di bisnis retail itu kan perputaran cepet ya, harian kan ya. Jadi kayak Indomart, Alfamart ini kan sehari bisa berapa kali refill kan. Betul. Datang barangnya berapa kali? Datang berapa kali, betul. Nah kalau di pet shop, karena kan kita juga ada jasa gitu kan, jadi ya kita rata-rata untuk cabang tuh seminggu sekali perputarannya. Perputaran barang cepat, dan distribusi juga antar kota itu juga jadi tantangan. Dan gimana cara kita ngisi barang itu sesuai omset toko supaya barang itu nggak untung gitu. Itu jadi tantangan di situ sih. Oke, tapi ini sekian banyak cabang nih Bang, 34 ini kan tuh udah banyak banget ya gitu. Banyak. Untuk perencanaan ke depan untuk pet shop Indonesia sendiri itu mau bagaimana perencanaannya Bang? Planningnya apakah akan menjadi perusahaan TBK? Iya, kita nggak pernah tahu ya kan? Atau mungkin buat teman-teman IPO yang kan? mau join kemitraan mungkin ya. Itu kayak gimana? Jadi rencana ke depan sih kita tiap tahun kan selalu ada business plan meeting gitu. Nah emang di tahun ini kita lebih fokus ke growth vertikal ke atas gitu kan. Jadi kita optimalisasi 34 cabang ini. Dan kedepannya kita emang akan lebih ngebuka itu untuk cabang-cabang yang flagship aja gitu kan. Karena kan kita buka 3 tipe toko kan. Ada reguler, medium, kemudian flagship. Yang paling andalannya, yang paling gede lah istilahnya. Yang paling gede gitu. Nah, jadi selama ini kita rasa tuh yang paling sustain dan untungnya enak tuh yang di flagship ini gitu. Jadi kita hanya akan fokus di flagship ini aja. Tapi kalau untuk persyaratannya Bang? Persyaratannya? Dari 3 tipe ini beda-beda kah atau apa nih
syarat utamanya? Jadi dari 3 tipe toko ini, untuk yang reguler itu, yang pasti ya dari 3 ini yang membedakan adalah nilai investasinya Nilai ya. investasi tentu. Jadi untuk yang tipe reguler ini kita buka itu dari angka 500 sampai 750 juta. 500 sampai 700. Itu udah all in semua All ya. in semuanya udah Semua. dari tempat dicariin atau Tempat, tempat, Tempatnya juga. sewa tempat juga, sewanya juga. sewa tempat setahun ya. Oh. Sewa tempat Setahun. setahun, terus isi Desain, barang, desain desain, barang. renovasi segala macam, Dimanapun manpower gitu. dimanapun ya. wow, dimanapun Kalau manpowernya juga dari pusat. Manpower kita dari- udah sediakan, udah di training gitu. Udah siap. dikelola, dibantu kelola juga. Iya, dibantu kelola, tapi untuk laporan keuangan kita ajarin formatnya gitu. Wih, berarti kayak tinggal leha-leha aja, gak ada modal. Kalau Iya. memang bingung mau bisnis apa, ya udah buka gitu. Dibantuin semuanya ya. Itu di reguler. Reguler. Terus lanjut Yang kedua tipe medium. medium. Tipe medium ini nominalnya dari 1 sampai 1,2 M. Wow. Gitu. Itu syaratnya atau Bedanya apa syarat- Bedanya, sama reguler? bedanya sama yang reguler. Jadi kalau reguler itu hanya toko, grooming dan hotel. toko, grooming, grooming, dan dan hotel. Kalau yang medium, toko, grooming, hotel, dan klinik dokter hewan Oh, tapi. ada Oh, klinik. Dokter disediakan. hewan tapi tidak standby, ya disediakan dokter hewan tapi tidak Wow. Jadi standby. dokter hewannya memang dari Dari kita, walaupun dia misalkan kita buka di luar kota. iya dokter hewan tapi yang hanya untuk rawat sehat ya. Bukan yang untuk Yang rawat inap operasi, enggak. apa sih, kan ada Enggak, kan? ya kan dia ada rawat inap, ada rawat jalan gitu Iya, kan. iya, iya. Sama kayak manusia kan. Nah, tapi yang di medium itu cuma untuk yang rawat jalan aja. Tapi kan kemungkinan pas penanganan di hari H itu kan bisa jadi ada yang memang kecelakaan atau kayak gimana Betul. itu tapi bisa. Kita referensiin ke cabang kita yang ada rawat inapnya nanti Oh. gitu. Kan kita udah Itu multi yang medium store. itu ya, berarti ada klinik. Yang Ya, klinik flagship. 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 Nah, Karena- flagship iya. Ini berapa itu flagship? Flagship. aduh, makin asik nih. Flagship di kisaran 2M. 2M. Tadi kan 1 sampai 2M, berarti 2M. 1 sampai 1,2. Tadi kan Oh, 500 sampai 750, 10. 1 sampai 1,2. 1,2 dan Kalau ini flagshipnya 2M. 2M. Yang didapat apa aja? Toko, Toko, hotelnya, hotel, grooming, grooming, dokter, dokter hewan, standby. standby. Dan hotelnya juga sampai hotel yang tipe presiden room ada. Presiden room. Wow. Jadi hotel tuh Wah. kita macam-macam juga. Hei, Guci juga punya presiden room. Kalah gue. Tunggu, Bang. Aku Liana mau nanya ini. Itu Itu ada kalau di mana? Sekarang yang flagship ada Flagship kita kebetulan baru ada 3 ya. ada 3 Di cabang pertama yang di Depok, Depok. itu, sama di Radio Dalam, dari di dalam. dalam. sama di Cibubur. Ya. Kita Udah. harus main kayaknya. Kita harus Walaupun main. aku Ya, aku pengen dia tahu takut. sih. Enggak kayak aku pengen tahu kepo yang Bang, yang Presiden room ya. presiden room ini loh. gini, kadang ya manusia aja jarang nginep di hotel, say. Ini kucing. Ini kucing. Meong meong. Berapa Bang kalau nginep, Bang? Berapa kalau nginep? Jadi Standarnya itu- di berapaan? Jadi kita kan awalnya kan dulu kan emang rintis kan ya, kita mencontoh pet shop yang lain kan. Jadi pet shop yang lain tuh kandangnya itu cuma kandang jeruji Yang biasa gitu biasa kan. aja, Yang biasa betul-betul tahu lain kan. ada. Liana. Yang cuman kecil segini Ya, doang. kecil gitu kan. Nah, itu kalau di kita dulu 50.000 per malam. 50.000. Terus Iya. kalau yang hotel gede banget gitu. Nah, kalau yang jadi ada yang regular room, terus ada yang suite, ada yang suite Iya, nih. ada suite-nya. Presiden suite. Hello. VIP atau suite ini. Nah, kalau suite ini kandangnya dia keramik bahannya, bukan jeruji itu tapi kayak aluminium gitu. Iya, terus Sama kaca. ada kaca, ya gitu. 2 tingkat gitu, ada yang Ya, setingkat, ada 2 yang tingkat. gitu. Nah, 3 tingkat kayak apartemen aja gitu ya. nah, kalau yang presiden room dia lebih luas. Oke. Kandangnya kandang kaca juga tapi lebih bagus lah. Ada mainannya, terus ada bak pasirnya beda sendiri. Terus dia ada CCTV dedicated. Wow, pakai sisi. Jadi si ownernya itu bisa interaksi langsung Itu sama si idenya dari mana sih? Bang Ibrahim mau tahu. ya Ini pertanyaan standar aja sih. Maksudnya apakah sebelum Bang Ibrahim punya itu sudah ada pet shop lain yang kayak gitu atau memang itu tahu tercipta ide kita sendiri? sih belum ya, belum. Di Indonesia Baru belum. ada. Belum, berarti Indonesia ya. belum ada. Karena kan memang kayak cat lover itu baru happening. Iya, Ini happening kan Akhir-akhir ini di semenjak pandemi, Covid. semenjak Covid, Covid, benar, kan? betul, Semenjak betul. Covid. Iya, 2020-an. 2020-2021, Iya. benar. Momentumnya dapat, say. Langsung jadi Kayak semua orang satu punya kucing, satu Benar. gitu kan? udah gitu gaya-gayaan, oh kucing aku di sini Iya, aja. benar, Bener kan? benar. Nggak mau kalah sama Nggak mau teman-teman kalah, kan? iya. Ada jual beli juga kan? Heeh,
Iya, itu kalau yang biasa jual itu ya. kan dah ibaratnya mahar-maharnya lah ya. Iya. Itu biaya perawatan. Jadi barang flexing juga kucing. Iya. Kucingnya kucing apa? Iya. Ada sertifikatnya kucingnya. Nah, ada sertifikatnya, bulunya jenisnya jenis apa. Udah gitu kalau sekarang itu kalau orang yang punya kucing terus dibawa dimandiin ke tempat grooming, grooming. itu dah, wah gue orang kaya. Terus misalnya lagi jalan-jalan dah, Itu bukan kita lagi, itu udah kucingnya doang kan ya. Wah. Nah ini berarti ngomong-ngomong customer ya Bang Ibrahim, ada nggak ada permintaan customer yang unik-unik gitu? Kan tadi kan ada Iya. yang apa sih room itu kan, presiden room. Selama ini ya macam-macam sih permintaan. Yang pertama yang paling aneh itu pernah ada customer nanya, Kak, ada jual sepatu buat hamster nggak gitu kan? Ini unik sih. Ini paling uniquely Tuh buat hamster. kan hamster udah kecil ya. Kita lihat, Ya kebayang kan kita beli sepatu sepatu. hamster kayak apa Sama kecilnya gitu. gitu. Tapi memang abis itu maksudnya Bang Ibrahim mensupport. Karena itu. kalau sepatu anjing ada kan, karena Iya. anjing tuh gampang kalau untuk kontes dia gampang kepleset. jadi dia gampang kepleset kan. Jadi pakai sepatu dia supaya paunya tuh agak keset lah gitu. Iya, oke. Semakin bunyi semakin sepatu Iya, mahal gitu ya. sama. Kecil Nah, gitu. ini hamster lucu kan. Coba ya. Tapi Bang Ibrahim maksudnya memenuhi Desain. permintaan si customer nggak itu? Ya, Pada akhirnya saat- kita coba cari tapi nggak nemu. Enggak. Kalau misalnya ada yang pernah lihat hamster pakai sepatu foto ini, coba ya. nanti yang minta Karena Mungkin kalau ini bisa jadi peluang, Bang. satu hamster. Kan banyak yang pelihara hamster juga kan. Iya, Iya, betul. karena tipikalnya pet owner hamster tuh dia suka ngedekor si ini ya. Rumahnya Sama si hamster juga suka didandanin, Dikasih- dikasihin pita didandanin, gitu kan. dikasihin baju. Dikasih Pokoknya baju ya, dicantik-cantik dicantik-cantikin. gitu. Rumahnya gitu. dimewah-mewahin. Bener, rumahnya dikasih interior apa gitu kan. Itu lucu. Kadang kamar sendiri aja nggak unik-unik. Tapi kalau abang sendiri nih, kalau di pet shop itu sendiri kan ada tadi paketnya sudah tersedia. Nah, yang tersedia di pet shop abang itu apa aja sih bang? Misalnya kayak kan tadi makanannya apa aja gitu. Produk-produknya. Selain Unggulan services produk-produk mungkin ya. unggulan. Nah, jadi kalau pet shop itu kan emang basicnya perdagangan retail ya. Jadi kita emang fokusnya utama itu dijual jual pakan hewannya itu, terutama untuk kucing dan anjing. Karena di Indonesia kucing itu masih pasaran dominan sekitar 70%. Gitu. Cat owner gitu kan. Karena kan kita masih mayoritas muslim kan. Jadi untuk melihara anjing tuh masih tabu lah. Masih takut gitu. Nah, terus kemudian kita juga ngejual kayak aksesorisnya gitu. Macam-macam sih aksesorisnya udah. Sekarang kan Macam-macam kayak yang lah, Pororo ribuan. tuh Bener. viral kan, Pororo. kacamata, topi, topi. kalung, ya kan? Hoodie-an, pakai hoodie gitu kan. Macam-macam. Nggak habis pikir. Kalau lagi lebaran pakai baju koko lah, bukan Ada juga pampersnya kan. Pakai pampers ya. Kucing ada pampers juga. Kucing ada pampersnya juga. Aku baru tahu loh. Dan Jadi- itu ada di pet shop Indonesia Ada. Guys, pampers kucing. Pampers kucing. Harganya berapa boleh tahu nggak? Kayaknya 35.000 dapat 10 piece ya kayaknya. Mirip kayak pampers anak. 3.500 Sama kayak orang tua 60.000. 30. Kalau 35.000 dapat 10 piece, 3.500 udah kayak pampers anak bayi dong. Ya, apa aku bilang. Pampersnya apa ya? bener. Kucing. Ya Allah, Masya Allah. Pampersnya ada, kalung, mainannya, garukan, terus bak pasir. Itu maksudnya Bang Ibrahim berarti kan memang ada supplier tersendiri ya kalau untuk itu semua ya barang atau produksi sendiri, ada yang produksi sendiri. Kita sampai 2020 masih ngambil barang dari supplier. Cuman karena kita udah multi cabang gitu Iya, kan, udah kita emang udah 34 kepikiran waktu itu 2022 itu ada brand sendiri. Iya bang, kenapa nggak buat brand itu sendiri Iya, aja? akhirnya di 2022 awal tuh kita beraniin Maklun gitu. Jadi Maklun kan. white labeling. Jadi ada shampoo mereknya Pure Vet. Pure Vet. Itu udah punya sendiri. Udah tuh punya ya? sendiri dan udah lumayan inilah gitu. Di online dijual bang? Di online dijual. Sampo. Pure Vet. Shampoo kucing dan anjing Pure Vet. Coba iklan bang. Iklan bang, jangan lupa belinya. Jangan lupa kalau mau mandiin kucing pakainya shampoo Pure Vet. Kucing. Kucing. Kucingnya nggak bisa nonton.
Enggak, ini kalau emak aku tahu aduh ternyata ada kucing seperti itu. Tapi ini ya, kan Bang Ibrahim ini punya bisnis kucing gitu. Kucing pet shop gitu. Kan penasaran juga nih kita. Abang punya kucing ada berapa sih? Biasanya kan orang pecinta kucing ini kalau ketemu kucing di jalan pun kadang diangkut. Atau misalnya ada kucing orang lucu, kalau udah jatuh cinta banget nggak bisa lu sama gue gitu. Atau justru customer punya kucing dia beli. Itu gimana Bang, ada pengalaman atau kayak gimana? Berapa kucing Abang sekarang? Jadi kebetulan kan di rumah ada. Kalau pikiran aku kalau ada kucing dibeli juga, terus kalau ada yang nawarin tinggi jual juga lah. Perdagangan kucing. Terus gimana Bang? Belum dijawab. Aku langsung terlintas. Jadi kalau total yang kucing kita tuh ada sekitar 12-an sih kayaknya. Kucing Abang 12. Oke, masuk Pak Eko. Tapi yang sudah dijual berapa Bang? Oh enggak tahu. Aku sih enggak terlalu aktif kayak ngejualin itu ya, karena kan kalau itu kan sebenarnya itu bisnis lain lagi. Iya. Itu lebih ke namanya. Sedih nggak sih? Catering namanya. Catering. Oh justru yang bener itu ngikutin bisnis catering, karena dia emang kalau catering itu dia mainnya kucing ras dan dia tersertifikasi. Jadi sampai 3 turunan ke atas tuh tahu siapa leluhurnya gitu. Oh iya. Jadi ibumu, kakekmu, buyutmu tahu nih namanya siapa. Jadi rasnya terjaga gitu, kemurnian rasnya terjaga gitu. Dan dia cuma boleh dikawinin sama kucing yang sesama. Sesama rasnya itu. Bahkan warnanya pun ada aturan juga. Warna ini nggak boleh dikawin sama warna ini. Kok gitu? Iya. Kayak British Shorthair kan. British Shorthair kan macam-macam, ada yang warna blue, ada golden, silver. Nah, golden sama silver tuh nggak boleh dikawin. Golden sama silver nggak boleh dikawin karena penyebabnya apa? Nanti anaknya jadi aneh, warnanya jelek gitu. Oh, jadi butek gitu ya? Iya betul. Jadi, nah jadi itu. ungu. Itu. Jadi butek. Dan dia gitu. ketrek kan. Bahkan bisa dites DNA nih. Bener nggak ini ras campuran apa ras asli gitu. Jadi bukan bayi aja. Bukan bayi aja. Ini bisa dites, kucing juga bisa dites DNA, guys. Menarik kan? Catering ya tadi ya. Namanya catering. Kalau udang kan hatchery. Kalau ini kan catering. Itu di Pet Shop Indonesia ada? Enggak, kita enggak. Oh enggak. Jadi makanya aku sih kalau ngejual kucing ya pas lagi ada aja yang lagi. Yang memang ada kalau titipan juga. Biasanya kan dan kadang emang ada oknum-oknum itu yang sengaja ninggalin hotel gitu. Jadi dia bayar hotel terus ditinggalin tuh sampai sebulan gitu. Di kontak orangnya nggak ini lagi gitu. Kenapa? Ya oknum aja. Maksudnya biar kita yang pelihara, kita pelihara, ngelepas gitu, adopsi gitu. Ngelepas gitu. Tapi lucu ya, kok dia ngelepas adopsi dia bayar mending dia gitu, juga. Ada gitu. aja sih. Itu ada tuh yang kayak gitu di pet shop. Ya ada aja, ada. Kasihan sih sebenarnya tapi. Nah, jadi itu yang kita kadang itu yang kita lepas adopsi ke customer. Ada yang mau free adopsi. Iya free adopsi aja. Gitu. Oh free adopsi? Free. Wah. Bang besok-besok kalau ada kabarin aja. Ini masalahnya kan kalau kucing kayak gitu ditinggalin kan kasihan juga. Iya. Bahkan dulu sempat ada yang kerekam CCTV toko yang di Jalan Bungur itu di Kanabaru. Kenapa? Mobilnya mobil ini lagi mobil bagus gitu, bukan kayak mobil LCGC ya. Ini mobilnya mobil bagus, SUV leather frame gitu kan, sebutlah Fortuner gitu. Oke. Dia bawa mobil Fortuner malam-malam sekitar jam 2 apa jam 3 gitu kan, ngedrop di parkiran terus naruh kucing sama kandangnya, udah dibiarin gitu. Sengaja kayak ngebuang kucing itu di pet shop gitu. Jadi kayak aduh kasihan. Dan itu waktu itu udah tutup. Udah tutup jam 2 subuh. Tapi kerekam CCTV karena kita pagi-pagi kaget loh. Ini kucing siapa gitu kan, pas kita putar CCTV ada. Gitu. Tapi sering dapat kucing-kucing dibuang gitu nggak di pet shop, Bang? Ya setahun ada lah satu. Ada aja yang gitu sih. Kasihan ya. Aku mikir juga ini Bang, kan kadang banyak orang yang kurang paham nih. Kadang boleh minum. Kalau nggak boleh nggak ditaruh di situ. Kadang mikirnya gini, banyak yang belum paham kalau misalnya ada bayi kucing yang baru lahir gitu. Kadang baru seminggu udah dibuang kan tega banget. Minimal kalau misalnya pengen nggak dipelihara pun minimal sebulan atau 2 bulan gitu biar bisa ngurus diri sendiri kan. Kadang di pinggiran jalan itu bayi kucing itu dibuang-buang gitu loh Kak. Kadang diplastikin. Itu aku sedih banget gitu ngelihat. Benar. Iya kan? Nggak boleh kayak gitu, nggak punya hati banget sih, males dengernya. Gitu. Bang, balik ke bisnis. Ke bisnis. Ya, setelah curhat tadi ya.
melihat dari banyaknya cabang ini sampai 34 cabang gitu, kita penasaran nih Bang, strategi apa yang digunakan dari Pet Shop Indonesia yang paling efektif buat bikin Pet Shop Indonesia ini menjadi top of mind di kalangan pet lovers. So, kayak mana itu Bang? Jadi kalau kita bicara soal strategi, gimana caranya Pet Shop Indonesia ini bisa jadi salah satu ya top of mind untuk pasar pet lover. Jadi kita ngelihatnya tuh pertama digital marketing tuh pasti salah satu senjata andalan ya. Digital marketing. Digital marketing. Jadi gimana kita bikin awareness gitu ke masyarakat netizen rame-rame. Terus yang kedua adalah kita juga bekerja sama dengan KOL atau influencer yang memang spesifik di bidang pet lover ini. Gitu ya. Karena sekarang udah banyak sih ya KOL yang bahkan followernya juta-jutaan ya. Iya, apalagi banyak yang pecinta kucing sengaja memang influencer khusus pecinta kucing kayak gitu ya Bang ya. Dan itu gampang FYP ya di TikTok itu. Iya, kalau misalnya nih Kak Mila pecinta kucing ini kayak gitu, sering konten bareng kucing. Nah, ini jadi target pasar Bang Ibrahim. Iya kan? Benar. Diincer kan kayak gitu. Karena cepet FYP, pasti orang nyari rekomendasi di mana dia beli makanan. Karena kan gitu. orang kalau malam scrolling, ih lucu nih di like gitu kan. Gitu Terus kan. gimana nih? Lucu di like gitu kan. Gitu. Terus apa lagi di Bang strateginya? Nah itu, dan juga kita juga salah satu pet shop yang lumayan melek branding gitu. Jadi dari awal terbentuknya itu kita udah punya tagline gitu, dan kita emang logonya udah ada logo dari dulu. Dari dulunya ada logo. Dan logonya emang spesifik. Kebanyakan kalau pet shop kan pet shop gambarnya kucing anjing. Iya, terus warnanya hitam putih. platnya Royal Canin gitu kan. Pelangnya Royal Canin gitu kan. Kita enggak, kalau pet shop Indonesia logonya itu malah burung hantu gitu kan. Burung hantu gitu. terus pet shop Indonesia. Coba nih. tunjukin Bang. Bisa di zoom nggak? Bisa, nanti zoom ya. Ini kan logonya bukan kucing anjing kan. tapi Iya, kan kenapa burung hantu. logonya itu? Karena nggak tahu, ada orang yang bikin dulu itu. Gitu. Yang bikin Jadi kalau secara ini esensial nih, udah kalau lama logo ya? matanya ini lebih ke logo infinity gitu. Jadi tapi lucu ya. sustain gitu. Abang ini buat bisnis logonya burung hantu tapi dia maknanya pun nggak tahu. Nah, jadi orang pun keinget kan. Jadi Iya, yang unik. logonya ini ya burung hantu gitu Iya, kan. Warnanya unik. pink biru gitu kan gitu. Udah gitu logonya tuh pun paling unik. Aku kalau ngelihat pet shop di seluruh Indonesia, pet shop Indonesia ini yang paling berbeda, ya kan? Pink biru apa ungu biru sih itu? Pink biru. Kayak itu kan sesuai Iya, logonya iya. nggak Iya, sih? lucu Pink lagi. biru. Dekorasinya itu di setiap cabang itu semua sama. Iya, Iya. memang gitu konsepnya berarti ya. Konsepnya Bang begitu Ibrahim? emang. Buat Iya. brandingnya ya Bang ya. Jadi itu karena brand. Karena kalau kita jualan produk, jualan apa semua orang bisa kan. Betul. Tinggal kita banding-bandingan harga, laris udah kan selesai. Tapi kalau gitu. kita menjualnya branding itu kan beda lagi kan. Iya. Harganya Orang juga akan bisa naikin akan lebih percaya ke branding. itu daripada itu. Karena disitulah terbentuknya mindset customer. Kita juga kalau nyari barang di online shop pasti yang kita cari yang memang brandnya udah dikenal. Percaya, Iya, betul. Gitu. lebih ke situ ya. Walaupun ini bagus, modelnya sama tapi lebih percaya ke Iya, yang udah brandnya yang lebih bagus ya. betul. Tahu kualitasnya juga kan Iya. Bang Ibrahim. Nah kira-kira nih kalau dari Pet Shop Indonesia nih Bang Ibrahim, ada nggak produk atau layanan yang bakal mau diluncurin nih, yang bisa di-spill, Spill. siapa tahu kan? Nih pertama nih dikasih tahu nih. Coba dikasih tahu apa nih. Ada hari kira-kira nih gitu. Boleh nggak ya? Nanti, Enggak berbayar kok. free. Besok-besok bayar ya. Enggak. Bercanda. Gimana Bang? Ada nggak kira-kira tuh inovasi Jadi kita apa emang- gitu? kita emang dari tahun ke tahun selalu ada inovasi kan, karena supaya kita matching dengan kondisi kekinian kan. Jadi kayak misalnya tadi tuh kan kayak hotel, kita kan selalu inovasi kan. Kenapa hotel kok di Juruji sih? Kenapa nggak kandangnya lebih proper gitu kan, lebih layak? Kenapa nggak kita kasih CCTV supaya bisa interaksi gitu kan? Jadi pet ownernya bisa mantau 24 jam gitu. Jadi ini. Nah terus di akhir-akhir kemarin kita ada mau launching namanya Pet Courier. Apa itu? Jadi Pet Courier ini semacam delivery service tapi untuk khusus si kucingnya ini Dijemput diantar. dijemputin dengan armada khusus gitu yang nyaman, ada kipasnya gitu, jadi kucing nggak kepanasan, nggak kegerahan gitu. Jadi pet owner nyaman nih pakai Pet Courier Pet Shop Indonesia nanti ke depannya itu yang kita akan launching. Applause dulu lah. Ini
inovatif sih Bang Ibrahim. Aku nggak Out kepikir. of the box. Ini gimana bisa kepikir? Karena mungkin berasal dari ini ya, apa kebutuhan customer mungkin. Iya. Karena tuh customer kan ada-ada aja kan, dia bilang saya mau dijemputnya sekarang gitu, karena saya mau pergi gitu kan. Ada yang tipikal customer kayak gitu kan, yang Lucu banget sih kamu. udah langganan tapi maksa gitu kan. Ya Terus udah, kurirnya belum ada waktu itu. kurirnya belum ada gitu kan. Apalagi dengan ini yang proper kan. Iya. Hmm. Dan berkaca juga dari teman-teman pet shop yang lain kan cerita, kita sering kejadian tuh kabur kucingnya waktu diantar jemput gitu kan. Oh, Karena betul, cuman- aku pernah hilang juga kucingku. Oh kan banyak kan kayak gitu. Nah karena kejadian itu akhirnya kita mikir nih gimana sih supaya ini aman dan nyaman dan customer jadi trust gitu kan sama kita. Nah kita kepikiran bikin pet courier itu. Tapi pet courier itu buat pet shop Indonesia doang berarti kan? Untuk rencananya awalnya untuk kita emang trialnya. Tapi tidak menutup kemungkinan pet shop lain juga bisa pakai jasa kita gitu. Nah itu. Jadi rasanya Coba ini cuan. Ini emang inovatif banget sih. Aduh. Aku aja nggak kepikir loh. Aduh. Bukan manusia aja nih Gojek kucing. bener itu. Siapa tahu Gojek kan nanti mau akuisisi kan bisa gitu. Harus jadi teaser nih. Aduh. Gojek Bang, akuisisi tunggu. pet courier. Nanti kita tinggal tunggu aja sih beritanya. Enggak, Ya Say. sih? Yang paling penting Bang V-nya ada kan? Karena this is the first time loh dikasih tahu. Ampun Tadi juga deh. kayaknya banyak ya yang pertama-tama. Kalian kalau mau franchise atau mau buka yang tadi disebutin, melalui kita aja dulu nggak apa-apa. Nanti kita jembatani ya. DM dulu lah ke kita. DM dulu lah ke kita. Ya Allah. Siap. Astagfirullah. Bang, di tengah persaingan yang ketat, apa yang menurut Abang bikin pet shop Indonesia beda dan spesial di mata customer? Jadi untuk pet shop yang untuk supaya bisa menjadi diferensiasi itu kan tadi kuncinya inovasi yang pertama kan. Iya. Jadi kenapa kita tuh berbisnis kan kalau pet shop yang lain kan itu kan awalnya itu malah mereka merintisnya dari kayak kayak toko burung gitu. Jadi dia cuma jual pakan burung. Oh, I know, banyak tuh yang kayak gitu. Karena banyak kan toko-toko burung itu yang jual pakannya curah kan, Mm-mm. gitu kan di situ. Bener banyak tuh kayak gitu. Nah waktu itu Pet Shop Indonesia ya bukan bisa dibilang pionir ya, cuman kita emang udah karena kita main branding kan, jadi kita tuh menyediakan one stop solution. Jadi orang datang ke Pet Shop Indonesia tuh bisa sekalian belanja makanan, bisa sekalian grooming, bisa sekalian konsultasi ke dokter hewannya gitu, bisa sekalian nginep. Jadi kita menyediakan one stop solution untuk pet owner di Pet Shop Indonesia. Udah nggak perlu kemana-mana lagi. Nggak perlu kemana-mana lagi. Satu gitu. tempat udah semua. Satu tempat semua masalah hewan ada teratasi. Kayak pengen juga nih kayak gini punya bisnisnya. Aduh, Masya Allah, Tapi tabarakallah. Bang Ibrahim pernah merasa down nggak nih? Maksudnya dalam menjalani bisnis sudah berapa tahun berarti itu? 2000? Dari 8 tahun ya, 2016. 8 tahun. Iya, pernah nggak? Ya kalau sebagai business up and owner down. pasti ada ya, ups and down tuh pasti ada dialami. Namanya juga pejuang pengusaha kan kita. Usaha pejuang. Pejuang pengusaha. Terus. Nah kalau di pet shop ini emang kebetulan kita juga bisnisnya jasa kan, Iya. jasa terkait jasa, sama lah kayak bisnis jasa lain kayak laundry gitu kan. Laundry kan itu kan menservis, mencuci baju gitu kan. Baju itu kan benda mati gitu kan. Jadi kalau ada customer yang kelunturan pasti ngomel-ngomel kan, apalagi Iya. bajunya mahal kan. Sobek. Nah, sobek, kelunturan pasti Iya. ngomel-ngomel kan. Nah, apalagi nih pet shop kan Kucing hidup. makhluk hidup lagi. Nah. Nah, pasti ada aja yang namanya komplain gitu kan. Betul. Nah, komplain ini kadang-kadang ada 1-2 tuh yang bikin kita stres gitu kan. Kadang satu aja udah bikin stres. Satu aja bikin, apalagi kalau dia sampai bikin review gitu kan. Bikin review di media sosial. Iya, Pernah kejadian. Ada aja sih di kompetitor juga banyak yang ini sampai malah kasusnya ke berita media on banyak gitu. Wow. Serius tuh? Ya karena Kompetitor ya? karena ya yang punya kucing ini biasanya orangnya lebay-lebay gitu. Kucingnya Bener. sakit itu pasti lebay banget. Ya aku juga gitu kalau kucing aku sakit. Aduh, Masya Allah, tabarakallah tuh gitu. Iya, nah itu gimana cara kita nanganinnya ya ketika kita down ya pertama itu sebagai pengusaha kita harus balik lagi nih ke basic kita. Apa sih sebenarnya tujuan kita berbisnis? Apa sih visi misi perusahaan kita 5 tahun lagi ke depan? Terus mimpinya apa sih gitu kan? Ketika kita ingat lagi mimpi kita, visi misi kita tuh mulai menemukan lagi tangga untuk naik gitu. Ya itulah tujuannya harus ada kenapa visi visi misi. Jadi
kayak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita mau jadi apa sih gitu. Itu harus bener-bener penting sih gitu dalam harus berbisnis supaya kita dipikirkan nggak banget. kehilangan arah nih suatu saat nih di tengah jalan gitu. Betul. Pasti ada up and down-nya. Iya, kan semua bisnis pasti kayak gitu. Nggak pun pembisnis, karyawan juga, Betul. ya kan. Anak kecil juga ada kok up and down-nya. Berantem sama temen langsung ngadu sama mama. Iya kan, bang, minum lagi bang. Boleh. Air putih, air mineral. Udah mau azan kita bentar ya, cut dulu ya. Udah azan ya? Udah azan. Masih banyak ya? 5 lagi? Tenang bang. Udah, Maghrib. Pak, Oh iya, pokoknya udah gila. selesai. Udah dari tadi azan ternyata ya. Udah di. Oh, berarti kita lanjut. Asik kan? Ngomongnya kan? Kakakku kan? Udah panik duluan tadi. Duduknya gimana Lena? Kalau udah ini udah cair? jalan udah cair ya. Aman bang. Pokoknya duduk di sini nggak ada yang kaku. Kadang dulu awal-awal kita yang kaku kayak pelongo-pelongo ya. Oke, kita mulai lagi ya. Lanjut guys. Lanjut. Lanjut. Kakak? Udah. Apa tadi dah? Oke. Bang Ibrahim, selanjutnya menurut Abang, apa kunci sukses yang bikin Pet Shop Indonesia bisa berkembang sampai titik ini? Kunci suksesnya. Jadi kunci sukses yang mungkin kita pelajari ya selama tahun ini mungkin dari pertama itu branding itu sih. Branding, memang dari awal itu harus branding dulu ya, biar nanti Iya. tinggal enak gitu. Nggak harus tapi itu komponen penting. Paling penting. Karena orang bisa lupa produk ini dijual oleh siapa, Royal Canin. Karena kan kita retail ya bisnisnya ya, bukan bisnis kayak fashion yang ada merek-merek sendiri. Kan kita bisnis retail, jadi semua orang tuh ya bisa jualan pet shop gitu, bisa jualan Royal Canin gampang gitu kan. Tinggal carinya, bahkan cari di online gampang gitu kan. Cuman ketika kita menyediakan satu layanan yang terpadu ini tadi, one stop solution, nah disitulah pentingnya branding itu. Nah branding itu sebenarnya lebih ke gimana sih customer itu menilai si merek ini gitu. Apa sih yang dibayangkan oleh customer itu ketika melihat Pet Shop Indonesia. Nah itulah disitulah branding pentingnya gitu. Kalau lihat makanan kucing ingatnya Pet Shop Indonesia. Iklan barusan. Oke, selanjutnya apa tuh Bang? Nah itu dari situ, terus kemudian setelah branding baru kita fokus gimana sih, karena kan kita multi cabang ya, gimana cara kita bisa menyeragamkan semua SOP dan layanan itu sama gitu kan. Jadi mau Betul. customer itu datang ke Pet Shop Indonesia cabang mana, itu pasti mendapatkan layanan yang sama gitu kan. Tetap sama, nggak ada bedanya Nggak ada gitu bedanya. ya. Tantangannya sebenarnya nggak sih itu Iya, Bang Ibrahim ya? Tantangannya Biar lumayan sama loh itu. gitu. sama gitu. Dan Layanan. kita pun di cabang itu, di toko itu nyebutnya bukan karyawan toko ya, tapi nyebutnya ke store advisor. Store advisor. Store advisor. Jadi karyawan kita itu bukan cuma jualan, tapi juga bisa memberikan saran, bisa konsultasi. Jadi cocoknya dikasih makan apa nih gitu. Oh, Jadi banyak bonusnya ya banyak kalau bonusnya. belanja gitu ya. Jadi ngerti lah bener-bener, kita udah men-sharing bahwa yang kerja di kita emang bener-bener pet Paham. lover dan ngerti gimana cara merawat hewan dengan benar. Jadi kalau pet lover yang masih pemula, yang masih bingung, datang aja ke Pet Shop Indonesia, pasti dapat solusinya. Gitu. Ada, datang aja ke Pet Shop Indonesia pasti dapat solusinya. Iklan. Dan ini ada saran-saran gak nih Bang Ibrahim, maksudnya buat sobat kasih tahu di rumah, siapa tahu mau bikin usaha yang sama atau bahkan mau ini ya, mau apa, kemitraan sama Pet Shop Indonesia, itu apa sih gitu kira-kira sarannya apa? Iya, pertama untuk usaha dulu ya. Iya. Kayaknya beda pertanyaan untuk kemitraan dulu. Nanti ini biar satu sesi. Gimana? Ada banyak deh. Banyak ini. Jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha, intinya sih jangan takut, mulai aja dulu gitu kan. Jadi ya kita mulai aja dulu, fokusnya sih lebih ke di pertama yang saya pelajarin itu gimana sih cara menjual, itu yang paling penting ya, basicnya itu pertama dulu. Gimana sih cara menjual, tuh sama kayak Liana kan, gimana cara menjual konten ini supaya ditonton banyak orang kan. Sama mau bisnis apapun tuh intinya sih di jualan itu. Gimana kita bisa menjual, kemudian customer pertama kita happy, dia belanja lagi ke kita berikutnya di minggu depan atau besoknya, dan customer si happy ini
merekomendasikan ke teman-teman lainnya. Disitulah mulai berkembang banyak bisnis. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Nah, setelah itu selesai, kita dapat pasarnya, barulah kita mulai ke tahapan berikutnya, lebih ke operasional. Gimana kita menjaga supaya operasional usaha kita itu standar, jelas alurnya gimana. Kemudian kita mulai masuk ke marketing, mulai masuk ke ranah finansial dan HR terakhir. Berarti memang cara jualannya ini dulu yang Yang penting itu sih basicnya, fundamentalnya di cara jualan. Jualannya. Semua pelaku usaha harus bisa menjual. Iya, kadang ada produk tapi nggak pandai jualnya kayak mana, Iya. Yang penting ada pasarnya dulu, paham Ada nih pasarnya. pasarnya di mana gitu, targetnya siapa. Lu kayak guru gue. Abang punya tips nggak nih buat ngelola bisnis supaya tetap growth sambil jaga work-life balance-nya? Iya. Nah, jadi pengertiannya work-life balance sih apa dulu sih gitu, biar kita sepaham gitu kan. Jadi Kira-kira dari abang nih apa nih? Nyamannya abang aja deh. Kalau aku sih jadi kan ada healing terus kayaknya kalau gue. Kebanyakan jadi kan healing. ada work, ada life gitu kan. Iya. Jadi ada masalah kerjaan, ada bisnis, ada masalah kehidupan ya kehidupan pribadi atau keluarga gitu kan. Nah, gimana sih supaya kita bisa achieve ke situ kan, work-life balance itu kan. Yang pasti yang saya alami ini selama ini, yang kita alami itu lebih ke gimana sih cara kita itu mendelegasikan dan mempercayakan kerjaan kita ke tim. Gitu. Mempercayakan ke tim itu emang lumayan agak berat sedikit gitu. ya. Gimana mendelegasikan dan mempercayakan kerjaan ke tim. Jadi misalnya untuk urusan operasional nih, dulu kan contohnya nih kayak istriku, dia tuh kayak susah banget percaya sama orang gitu kan. Iya benar. Karena kan dia emang ini ibarat anaknya ya, karena Iya, dia emang betul. ini Dari merintis awal. dari awal kan. Jadi kayak bayi pertamanya dia kayak susah. Aduh, dia bahkan CS tuh sampai malam dia yang megang CS tuh selama 4 tahun lah. Dia nggak berani ngelepas itu ke orang, walaupun udah direkrut itu. Tapi ya Tetap di maintenance juga gitu ya. tapi aku bilang waktu itu, gitu, kamu nggak bisa terus begini. Kalau kamu tetap berkutat di operasional dan tetap ini, kita nggak akan bisa ngelihat dari helikopter view-nya gitu. Kita harus bisa macro managing gitu, nggak bisa kita harus day to day micro managing terus gitu kan, urusin detail. Tapi kita harus, supaya kita bisa growth itu, kita harus berani mundur sebentar, terus cari orang yang bisa delegasiin dan percaya kita lebih mengurus ke generalnya gitu, yang helikopter lebih view besar lebih justru besar. ya. Dan dari situlah kita bisa ngelihat secara objektif gitu, gimana sih supaya bisnis ini bisa naik level, supaya bisa berkembang, supaya bisa lebih profit. Dan ketika itu udah ada orang-orang timnya ini yang bisa kita percaya, disitulah kita bisa mulai menikmati apa yang kita kerja keras nih selama sekian tahun gitu. Kita bisa mulai Menikmati jalan-jalan, hasilnya, gitu jalan-jalan. kan. Kayaknya emang statusnya jalan-jalan terus. Kita bilang Liburan terus. Sampai-sampai untuk ngajak podcast aja kayak dari bulan 5 baru terlaksana bulan sekarang. 5, bulan 9 jauh Aduh. banget, guys. Beda nasib kita yang satu ini. Aku kepo sih, maksudnya gimana caranya Bang Ibrahim ini bikin tim yang solid gitu, Bang Ibrahim di Pet Shop Indonesia. Untuk bikin tim solid ya. Itu nggak mudah sih sebenarnya. Benar. Lebih ke proses ya, karena itu nggak instan kan. Proses aja. Jadi ya kita ya dari awal pun banyak trial error kan gitu kan. Waktu awal mulai bisnis, aku jujur ngerekrut tuh lewat Facebook group gitu kan, Facebook group. Open recruitment. Ya itu ya lumayan dapat banyak masukan dan lebih ya macam-macam lah ya. Ada yang bagus, ada yang enggak gitu kan. Dan lebih nggak ke filter gitu kan kalau lewat itu kan. Nah, sering berjalannya waktu kita belajar, kita coba cari SOP yang jelas gimana. Ada kita pakai proses rekrutmen yang jelas. Jadi bukan cuma di Facebook tapi ya kayak pakai iklan lowongan kerja di Jobstreet. Terus kita mulai pakai seleksi gitu kan. Nah, dari situ ke filter tuh. Mana orang yang bagus, mana orang yang punya integritas, mana yang orang bisa ada kerjasamanya nanti. Itu mulai kebaca dari situ, dari awal, dari bibit masukan di situ. Nah, selanjutnya ketika kita udah tahu nih orang ini tipikal karakternya seperti apa, dan kita harus tahu juga background psikologinya kayak kalau di psikolog itu ada nama 4 karakter yang di ISC gitu kan. DISC, influence, steadiness, sama
itu completeness itu. Jadi kita tahu karakter orang itu, jadi kita harus bisa memposisikan menaruh dia di posisi yang tepat sesuai dengan karakternya sesuai itu. karakternya. Nah, ketika itu dikombinasikan, jadi kita bisa tuh menaruh satu divisi dengan orang-orang yang pas. Memang Tuh. udah di bidangnya ya, Udah Bang di ya? bidangnya dan sesuai dengan karakternya cocok gitu kan. Kalau Ketika- dia yang Right penyayang, man in the dia yang right place pemarah lah ya. gitu. Ketika itu kombinasinya udah pas gitu kan, dan kita tunjuk satu tadi yang bisa kita delegasiin untuk satu divisi, disitulah kerjasama itu akan terbentuk dengan berproses itu. Karena memang ada skillnya dia gitu. Iya. Jadi dia Iya. happy ngerjainnya Hmm. gitu. Tapi emang pernah kepikiran nggak buka cabang di luar negeri? Aduh. Tantangannya kira-kira tantangannya apa nih Bang? Udah kebayang nggak? Kalau luar kota kan alhamdulillah kita udah ya. Di udah Jawa checklist Tengah. lah Udah di checklist, dream book-nya ya. Kalau luar negeri juga cukup menarik sih. Gimana? Ada kebayang? Negara tetangga gitu misalnya. Tetangga Iya. gitu kan. Pet shop Indonesia di Malaysia. Kita Gimana? yang buka kayaknya nih. Kalau nggak Deal di sini nggak, dulu. diganti dengan Pet Shop Malaysia Pet Shop by Malaysia. Indonesia. Gimana Bang? Iya, Ada itu kepikiran? menarik juga sih. Jadi kan dulu sempat ada juga kan kita kayak pitching ke investor ya, kayak venture capital gitu. Kita sempat juga pitching. Dan emang kebanyakan kalau visi-visi itu kan biasanya di Singapura kan. Sempat juga ada yang kayak ya kalau kita udah diinvest kita juga bisa buka gitu di sana. Karena kita juga bisa, karena kalau kita diinvest sama perusahaan Singapura kan kita wajib buka entity di sana kan. Iya. Jadi ya ada kemungkinan juga bisa buka keluar negeri. Ya itu peluangnya ada, Ada tapi ya nantilah gitu. nantilah. Tapi tantangannya kebayang nggak apa tuh kalau udah buka di luar? Tantangannya lebih pertama pasti branding ya. Branding Gimana awal. menjaga branding Pet Shop Indonesia yang udah dikenal baik itu misalnya di Indonesia itu akan sama dikenal baik di negeri luar, sebelah, ya. negara luar gitu kan. Betul. Pet Shop Malaysia logonya Pet Shop Indonesia. Aduh, menyala Pet Shop Indonesia. Keren. Iya. Nah, menurut Bang Ibrahim nih, ini kan kita banyak banget nih perkembangan bisnis pet shop ya Bang Ibrahim. Nah, kira-kira tuh tren ke depan tuh yang bakal booming apa tuh Bang Ibrahim? Iya. Untuk bisnis pet shop sih emang kalau dari zaman Nabi emang udah ada pencinta hewan ya. Nabi kan pelihara hewan kan. Ya, Jadi kucing ya, Kucing. Say. Kirain pun. itu kan. Jadi ya sampai sekarang pun ya kucing itu juga tetap jadi bagian dari kita gitu kan. Bahkan akhir-akhir ini tuh ada namanya istilah humanization of pet. Apa Bang? Bahasa Inggris Bang. Humanization. Humanization. Jadi Memanusiakan memanusiakan kucing, hewan hewan. gitu Oh, kan. ibaratnya Hewan lah. manusia ini Ah, menghewankan si hewan lah ya. Iya. Oke. Jadi ibaratnya hewan itu bukan sekedar hewan peliharaan lagi, tapi udah menjadi bagian dari keluarga gitu kan. Family ya. Iya. Kucing aku anak-anakin ya sayang. Kalau tidur bareng aku terus, emang kayak gitu. Nah, Kalau jadi Jumat ya, tuh dicium-cium gitu. jadi ya trennya ke depannya ya pasti akan terkait dengan itu sih, kayak jasa itu pasti ke depannya makin macam-macam jasa yang pasti bakal muncul, kayak jasa pacar. Nanti mungkin ada aplikasi dating, aplikasi schooling, homeschooling. Jadi kalau anjing itu kan bisa dilatih tuh kan. Betul. Mereka tuh ada 10 basic kepatuhan gitu, basic Hamster obedience. juga kalau bisa. bisa dilatih gimana dia cara diem, cara duduk gitu kan. Pasti Terus bisa. ada Kalah aplikasi dating. Iya, aplikasi dating. Jadi yang dating apps bukan cuman Bukan ownernya, cuma tapi si hewannya juga. petnya. Oh, nanti yang milih siapa Bang? Yang milih ownernya ya? Iya. Ya ini wow banget nih ke depannya ya. Aduh, kucingku lagi birahi nih. Ya Allah. Gitu kan, dating apps itu. Seru sih ini ya, menarik banget ya. Ta'aruf Ken. Menarik loh, karena memang lagi Kadang ya kucingku lagi birahi aja aku bingung cari jodohnya. Kan kasihan ya. kasihan, dia kayak tersiksa gitu kan. Iya. Kasihan tuh kalau Suka kucing lagi nungging-nungging birahi. gitu. Gak tahu aku. Astagfirullahaladzim Bang, pertanyaan terakhir nih. Filosofi hidup apa yang Abang pegang teguh dalam menjalankan bisnis dan menghadapi tantangan sehari-hari? Tantangannya menarik nih. Tunjukkan Mbak. pesona Abang. Jadi untuk filosofi hidup ini mungkin emang udah dari ajaran dari kecil ya gitu kan. Jadi bapakku tuh dari kecil tuh selalu ngomong gini, ngasih wejangannya tuh bilang gini, "Nak, kalau udah besar tuh
nggak perlu jadi orang pintar gitu, karena orang pintar tuh udah banyak gitu, dan ilmu kan emang gampang dicari kan. Jadilah orang yang jujur gitu kan. Orang jujur yang susah dicari, makanya di Indonesia ini nggak maju-maju karena koruptor merajalela tuh kan, dari ujung hilir ke hulu tuh semuanya ada tuh celah korupsi dan tidak jujur gitu kan. Makanya nilai-nilai yang aku bawa itu adalah nilai-nilai integritas gitu, kejujuran. Gimana kita cara berbisnis, gimana kita cara berpartner, itu selalu menjunjung integritas. Dan aku juga sampaikan juga ke tim bahwa kalau bodoh salah SOP gitu masih bisa ditoleransi gitu, tapi kalau masalah integritas aku udah nggak bisa toleransi lagi gitu. Betul. Itu Karena memang orang pintar itu banyak. Iya. Yang berintegritas itu sulit. Betul. Integritas dan solidaritas. Asik. Bang, ada kuis menarik nih. Oh, tapi ada kuis hadiahnya ya? nanti minta voucher ya sama Bang Ibrahim. Boleh, bisa. Voucher apa di Presiden Room? Potongan harga ini kok kita yang minta ya? Bisa. Ya, nggak apa-apa, nggak 1 hari free Presiden Room. Satu hari free Presiden Room. Ini kuis Seriusan, Bang? biar ini, biar Bisa, yang komen ya, atau mungkin yang komen atau apa tuh. Wih, kucing kalian masuk Presiden Room. Di Pet Shop Indonesia. Kalau nggak gini aja yang jawab kucingku. Nggak boleh, aku tandai ini lihat nanti nggak bisa Oke. menang nih. Pakai akun fake. Nih, Apa tuh? ini kuisnya sobat kasih tahu ya, sebelum kita tutup episode ini ada kuis seru. Kita bakal tanya ke Bang Ibrahim tentang fakta unik atau menarik seputar hewan peliharaan, dan kalian bisa ikut jawab di kolom komentar ya. Nah, kuisnya adalah ini ya, contoh. Bang Ibrahim, menurut Abang, hewan peliharaan apa yang paling cocok buat milenial yang punya gaya hidup super sibuk dan kenapa? Nah, Bang Ibrahim menjelaskan, nanti tapi kita bunyiin tit gitu. Boleh sih Bang, ini apa Boleh, kira-kira? Jawabannya Jadi- nanti kita kasih di teaser. Kalian yang menang nanti dapat Presiden Room kucingnya. Hewan peliharaan yang Aku paling yang jawab. cocok buat orang yang Jadi- super sibuk nih. Iya. Benar. Hewan Kenapa gitu? peliharaan yang paling cocok untuk generasi Menurut milenial Abang, Iya. yang super sok sibuk. Super sibuk, sorry. Super sibuk dan gak ada waktu. Itu sebenarnya bisa hamster sih. Karena apa? Karena hamster itu kan dia low maintenance. Oh, maintenance. Jadi dia cukup dengan kandang yang ada makanan secukupnya, terus mainan roda-rodaan, dan dia nggak perlu perhatian penuh dan kasih sayang gitu. Perhatian penuh Jadi dan kalau sayang. yang sibuk banget bisa. Bisa. Gitu. Kalau kucing anjing kan dia harus diajak main, diajak jalan, apalagi kalau anjing nggak diajak lari-lari pagi gitu kan. Dia gampang stres soalnya kalau anjing kucing. Nah kalau hamster, asalkan ada makanan dan ada roda, dia udah happy. Jadi ketika kita pulang kerja dari kegiatan kita yang super sibuk hari itu kan, terus kita healing sebentar ngeliatin hamster kita, kan tuh jadi stress reliever gitu, supaya stres kita hilang gitu kan. Stress rilisnya ya. Nah gitu guys bilang. Nah gitu. Langsung giveaway voucher. Giveaway-nya apa tadi Bang? Giveaway-nya apa Bang? 1 free Presiden Room Satu hari. Hotel. Oh. One day stay at Presiden Room Pet Shop Indonesia. Aku yang jawab Bang. Biar kucing aku ngerasain. Pas nganterin, Laliana ngapain? Dapat voucher Bang. Oke, gimana Bang? Udah. Alhamdulillah udah selesai hari ini. Terima Seru kasih banget ya. ngobrol sama Bang Ibrahim hari ini, dan thank you banget udah sharing Iya. banyak nih sama Kita teman-teman yang banyak ada di insight sini. juga Iya. ya, Iya, di bisnis betul. pet shop. Aku yang mungkin bukan pet lover aja Seneng dengernya. Iya. Dan- lucu aja, lucu-lucu gitu. Iya, ini baru sedikit pertanyaan loh. Belum kalau kita kunjungan. Iya. Lihat Gak berasa kan udah 1 jam. Udah, ini. Tahu nggak tadi kalau pas baru datang ini gimana tangannya Liana? Ini duduknya kayak Ujung-ujungnya udah mau selesai juga. udah selesai gak kerasa kan? Ini kayaknya masih candu pengen ngobrol lagi. Masih ada yang mau dijelasin atau mau disampaikan ya Bang? Cukup sih. Cukup? Tadi kemitraan perlu nggak ya? Nggak, saya- Boleh sampaikan aja kalau mau kemitraan, nanti hubungin kemana-kemana. Coba iya. iklan dulu Bang. Iklan. Oke, kamera and roll action. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk bermitra dengan Pet Shop Indonesia bisa hubungin gimana tuh? Punya abang sendiri. Sebut aja namanya. www apa kan? Bisa langsung kunjungi. Ulang Bang. Gimana sih? Kamera roll and action.
Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk bermitra dengan Pet Shop Indonesia bisa langsung kunjungi websitenya www.petshopindonesia.com. Di sana ada informasi tentang Join Us. Asik. Di sini ya tadi ya, di bawah sini gitu. Maksudnya ya. Bang, ini podcast keberapa sih, Bang? Abang? Kalau podcast pertama sih kayaknya. Wah. Interview udah beberapa kali sih. Interview. Yang tadi udah banyak kita interview. Abang, kita seneng banget Iya, makasih nih banyak, bisa sharing Bang sama Ibrahim. Abang, sharing tentang Pet Shop Iya. Indonesia dan semoga Pet Shop Indonesia terus berkembang. Amin, amin, amin. Kita juga seneng ya, siapa tahu kecipratan juga sih. Iya, teman-teman Suksesnya. kalau mau, iya suksesnya. Kalau mau pun buka franchise bisa melalui kita. Kemitraan bisa melalui kita. Iya, Daripada susah-susah kan buka website join us. udah hubungin aja. Nanti kalau Kalau Diana gitu. kalau enggak bilang aja sama Bang Ibrahim buka Pet Shop Indonesia, dapat informasinya dan kasih tahu. Buktinya ada ya. Referral ya, bagus referral ya. Ya ampun. Abang, semoga makin sukses, makin lancar. Thank you, sama-sama. Terima kasih Kak Mila dan Kak Liana sudah mengundang hari ini. Mm-mm. Sangat bermanfaat sekali, sangat Amin. fun. Sangat seru. Seru. Gitu. Oke, buat sobat kasih tahu, jangan lupa juga follow Instagram Abang atau apa? Boleh. Apa Boleh, namanya? Kalau Instagram pribadinya @ibra_anwar. Kalau Instagram Pet Shop-nya @petshopid. Bang, jangan di follow back ya. Oke, teman-teman makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa like, comment, share, bunyikan lonceng. Semoga kedepannya kita bisa memberikan informasi-informasi menarik untuk episode-episode seru berikutnya. Thank you Bang, Thank udah you. hadir. Thank you Bang teman-teman Ibrahim. semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. See you. Bye.